Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kesempatan yang boleh kita lakukan pada saat ini, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan di dalam pembacaan renungan yang boleh kita lakukan setiap hari, yaitu untuk hamba-hamba Tuhan wilayah Jawa Barat. Dan saya yakin dan percaya ini sudah kita lakukan dan kita jalani. Dan pada saat ini kita boleh masuk di dalam kitab Bilangan pasal yang keempat sampai pasal yang keenam. Ya, puji nama Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan memberikan kesempatan pada saat ini kita boleh tetap bisa membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan tentunya saya sangat yakin dan percaya kita sebagai hamba Tuhan, dengan adanya renungan pembacaan firman Tuhan ini, kita boleh diberkati, diberikan kekuatan, bahkan ada satu pembelajaran yang sangat berarti di dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan dan bisa disampaikan kepada sidang jemaat yang kita kasihi. Puji nama Tuhan. Dan kesempatan yang sangat indah pada saat ini di dalam kitab Bilangan pasal yang keempat dan sampai yang keenam di sini, saya banyak menemukan hal-hal yang sungguh luar biasa. Karena apa? Karena memang di dalamnya di situ ada satu pembelajaran yang harus dilakukan oleh hamba Tuhan, oleh anak-anak Tuhan, dan khususnya di dalam bagaimana dia datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan bersama sidang jemaat yang ada. Dan tentunya pada kesempatan ini kita boleh merenungkan hal seperti hal itu. Dan saya melihat di sini bahwa pasal 4 dan 6 ini masih tentang berbicara tentang hukum dan peraturan. Ya, kita tahu bahwa di dalam Perjanjian Lama, khususnya dalam kitab Bilangan ini banyak sekali hukum dan aturan yang harus dijalankan di dalam peribadatan, baik itu untuk secara sarana maupun juga di dalam pelaksanaan dalam peribadatan tersebut. Ya, tapi puji nama Tuhan. Dan di dalam pembelajaran ini atau renungan ini, bahwa ke dalam kitab Bilangan bahwa ada satu generasi atau satu Tuhan memakai anak-anaknya menjadi berkat, menjadi pelayan untuk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dan saya melihat di sini adalah khususnya Bani Kehat, di mana Tuhan percayakan untuk melayani bagaimana untuk persiapan kemah, yaitu persembahan kepada Tuhan. Dan khusus untuk Bani Kehat di sini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk mempersembahkan alat-alat yang ada dipakai, yaitu barang-barang atau alat-alat yang maha kudus, ya, sebagai tempat, sebagai sarana untuk penyembahan kepada Tuhan. Itu kalau kita melihat. Dan kemudian juga ada Bani Gerson, ya, juga yang dipercayakan juga untuk mempersiapkan di dalam kemah penyembahan kepada Tuhan. Di dalam kemah pertemuan itu barang-barang seperti tenda dan alat-alat yang lain. Nah, itulah sesuatu hal yang Tuhan tunjukkan, Tuhan berikan di dalam aturan bagaimana untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Itu adalah di dalam bagian pasal yang keempat. Kemudian kalau kita masuk di dalam pasal yang kelima, dan di situ dicatat ada beberapa juga yang diberitahukan bagaimana kehidupan mengenai orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di Alkitab disebutkan ada orang-orang yang najis, ya. Dan orang yang najis itu disebutkan adalah orang yang kena kusta, terus yang mengeluarkan lelehan, dan kemudian yang mendekati atau datang kepada mayat, disebutkan seperti itu. Yaitu dituliskan di pasal yang kelima. Dan tentunya hal-hal seperti itulah keadaan orang-orang seperti ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi bukan sampai di situ. Tuhan mengizinkan bagaimana untuk
mereka supaya boleh berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Di situ ayat 10 ayat 5 sampai 10 dituliskan bagaimana untuk mendapatkan penebusannya, ya. Dan di situ para imam harus mendatangkan dia kepada Tuhan, yaitu mengaku dosanya dan membayar, ya, penebusan sepenuhnya dan ditambah dengan 1/5 kepada para imam, ya, itu sebagai penebusan dosanya. Dan kemudian untuk menggunakan dan membebaskan daripada hukuman bagi orang-orang, bagi anak-anak Tuhan, ya. Di situ juga ada di dalam ayat yang 11 ayat 31, yaitu dengan perkara yang disebutkan di situ cemburu mengenai keluarga atau suami dan istri. Ya, bagaimana keadaannya, bagaimana untuk mengatasinya, bagaimana untuk menyelesaikannya. Dan ternyata kebenaran firman Tuhan semuanya sudah dituliskan. Dan kalau kita masuk di dalam pasal yang ke-6, yaitu hukum mengenai kenasiran, ya. Orang-orang yang bernasar, ya, dan harus ada ketetapan peraturan yang harus dijalankan di dalam kehidupannya. Dan semuanya itu ada aturan, ada hukum, dan supaya apa yang dilakukan itu ternyata boleh berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya semua rencana dan aturan dan ketetapan dan hukum yang dituliskan di sini ada satu maksud dan satu tujuan. Saya melihat ada satu maksud dan tujuannya adalah supaya orang-orang yang dikasih, para hamba-hamba Tuhan, boleh katakan orang-orang itu percaya untuk melayani, supaya dia boleh berkenan dan boleh layak di hadapan Tuhan. Nah, itu adalah suatu perkara-perkara yang luar biasa dan hal-hal yang membuat bahwa kehidupan orang-orang yang bernasar dan harus mendapatkan satu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan dituliskan juga di dalam pasal ke-6 itu, yaitu harus tidak boleh makan atau minum anggur, ya, yang memabukkan, ya, dan kemudian tidak boleh memotong rambut. Dan juga dikatakan di situ juga firman Tuhan katakan bahwa tidak boleh mendekat kepada mayat, ya. Nah, semua yang boleh ada yang dituliskan itu adalah satu aturan, satu ketetapan yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan di dalam pasal yang ke-6 boleh dikatakan di sini diakhiri dengan satu perkataan yang luar biasa, dan itu biasanya yang selalu dilakukan oleh gereja atau oleh hamba-hamba Tuhan, yaitu tentang berkat, ya, tentang berkat. Jadi kalau kita melihat mulai dari pasal yang ke-6 di sini, dia menceritakan semua hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kemudian aturan bagaimana dia harus melepaskannya semua yang tidak layak itu supaya menjadi berkenan, dan akhirnya juga supaya boleh diberkati di dalam kehidupan ini. Ya, bukankah ini semuanya adalah sesuatu yang kita butuhkan di dalam perjalanan kehidupan ini? Ya, puji nama Tuhan. Jadi saya yakin dan percaya Tuhan itu memang sangat peduli, sangat mengasihi di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang boleh dipercayakan oleh melayani kerjaannya. Ya, kita semua sebagai hamba Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Dan melihat aturan dan hukum yang ada, ya, walaupun saat ini kita hidup di dalam perjanjian baru, tetapi kalau kita lihat aturan dan hukum itu masih berlaku. Jadi aturan dan hukum bukan hanya waktu perjanjian lama atau hidup dalam perjanjian lama, tapi sampai sekarang pun aturan atau hukum itu masih berlaku. Ya, itu masih harus ada. Itu harus masih ada dan kita jalankan di dalam kehidupan sebagai hamba-hamba Tuhan, di dalam pelayan-pelayan Tuhan, di dalam menghadapi atau masuk di dalam kuasa Tuhan, masuk hadirat dalam Tuhan. Itu masih boleh terjadi, ya. Dan jadi orang-orang yang melakukan aturan dan taat pada hukum, maka hidupnya akan mendapatkan sukacita, akan mendapatkan damai sejahtera dan tenang, ya, di dalam kehidupannya.
tentunya semuanya itu ya yang sangat dibutuhkan di dalam kehidupan ini. Ya, itu yang boleh ada, yang boleh terjadi. Dan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus ya di dalam kehidupan sehari-hari, itulah yang tentunya yang boleh ada, yang boleh terjadi di dalam kehidupan ini, di dalam pelayanan. Kalau kita melihat aturan dan ketetapan-ketetapan yang ada, itu adalah sesuatu yang harus dijalankan di dalam kehidupan sehari demi sehari. Ya, itu kalau kita lihat, dan itu saya yakin dan percaya akan tetap berjalan dan berlangsung sampai saat ini pada dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita sebagai hamba Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Dan ada segi yang lain yang tidak kalah penting hal-hal dalam hal itu selain kehidupan sehari demi sehari, yaitu hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kelayaan di hadapan Tuhan, ya, dan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi semuanya itu boleh katakan di dalam ayat-ayat dibicarakan, semuanya itu disampaikan dengan satu maksud dan tujuan, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan sebagai hamba-hambanya, sebagai orang yang dikasihnya, tentunya yang boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Itu sesuatu hal yang sungguh luar biasa. Jadi apa yang kita lakukan sebagai hamba Tuhan tidak akan menjadi sia-sia. Nah tentunya ini kalau kita, tentunya saya hanya sedang mengulas secara garis besar dalam pasal 6, khususnya di dalam bagian ayat-ayat ini. Dan yang terakhir tadi saya sebutkan adalah tentang berkat, ya, tentang berkat. Ternyata itulah sesuatu hal yang boleh terjadi, yang boleh ada di dalam sekitar kehidupan ini. Ya, puji nama Tuhan. Dan hal yang sangat penting di jalan untuk menjalankan semuanya itu, ya, bahwa Tuhan mengingatkan dari kehidupan perjanjian lama maupun di dalam kehidupan dalam perjanjian baru saat ini, bahwa aturan dan hukum harus tetap dijalankan. Ya, puji nama Tuhan. Itu adalah tentunya yang terus kita rindukan di dalam kehidupan ini. Dan sebagai satu penutup yang saya sebutkan tadi di dalam pasal yang ke-6, itu adalah satu yang menjadikan selalu harapan dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena dituliskan demikian, bahwa Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bukankah ini yang menjadi harapan kita? Bukankah ini yang menjadikan kerinduan dalam setiap kehidupan kita? Baik tentunya kita sebagai hambanya, pelayan-pelayannya, begitu juga tentu sidang jemaat yang kita layani. Tentunya ini menjadikan satu kerinduan boleh terjadi di dalam setiap kehidupan ini. Puji nama Tuhan. Maka itu di dalam pembacaan renungan ini, inilah yang kita butuhkan dalam semuanya itu, yaitu aturan dan hukum harus tetap kita jalankan, supaya apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, itu boleh berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Dan kita boleh diberkati, dan kita boleh berkenan di hadapan Tuhan, seperti doa yang disampaikan atau diucapkan di dalam kitab Bilangan pasal ke-6 ayat yang ke-24 sampai yang ke-26 ini. Puji nama Tuhan. Nah inilah yang bisa kita renungkan bersama-sama pada saat ini. Kiranya aku menolong dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kita boleh tetap ada di dalam kasih anugerah Tuhan, ketetapan Tuhan dan aturan Tuhan yang boleh tetap ada di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, dan kita tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam setiap kehidupan kita sebagai hamba-hambanya. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.